faktor internal maupun eksternal apakah yang menyebabkan kemunduran yang berujung tertangkapnya Pangeran Diponegoro? Sedangkan Pangeran dan pasukannya sudah menguasai strategi medan baik geografis dan geologis. Dan setelah tertangkapnya Pangeran, apakah sudah berhenti total? Sedangkan Pangeran mungkin sudah menyiapkan kader jika beliau tertangkap untuk meneruskan perjuangan. Ini materi seri ke depan ya, insya Allah seri terakhir. Itu pertanyaannya banyak banget juga, itu nanti insya Allah kita jawab secara lengkap di seri terakhir. Cuman untuk kita bahas hari ini adalah kenapa di antara tahun 1827 sampai 1830 perlawanan Pangeran Diponegoro ini mengalami kemunduran dan mulai ada banyak kekalahan yang diderita. Salah satu faktor terpentingnya adalah perubahan strategi Belanda yang semula mereka menghadapi gerilya dengan pasukan-pasukan yang besar gitu ya, unit-unit besar yang dipimpin oleh komandan-komandan yang pilihan seperti Jenderal Van Gien dan lain sebagainya yang akhirnya dipulangkan karena terluka parah di perang Diponegoro ya, Jenderal Van Gien ini. Ini diubah oleh de Kock pada tahun 1827 akhir. Apa itu? Perubahan ini atas usul seorang komandan Zeni yang sangat berpengalaman bernama Kolonel Franz David Kochius. Jadi untuk menghadapi strategi gerilya, kita nggak bisa hanya sekedar mobilisasi pasukan umum atau kemudian menindak rakyat yang mendukung mereka dengan hukuman keras seperti yang dilakukan oleh Van Gien selama ini. Tindakan-tindakan keras seperti itu justru akan semakin menimbulkan simpati rakyat kepada mereka dan membela mereka. Jadi kan selama ini mereka nyerang pasukan Diponegoro, pasukannya menghilang. Nah, di desa tempat pasukannya menghilang ini dianggap sebagai pendukung Diponegoro, maka kepala desanya disiksa, kemudian penduduknya diinterogasi macam-macam. Tapi ini justru meningkatkan antipati kepada pasukan Belanda. Kochius punya usul. Bagaimana kita mengatasi perlawanan Diponegoro? Ini harus cerdas, yaitu dengan yang disebut sebagai stelsel benteng. Stelsel benteng itu di setiap wilayah yang berhasil direbut dari Pangeran Diponegoro, karena sering terjadi, sudah direbut dari Pangeran Diponegoro, ya beberapa hari kemudian pasukan Pangeran Diponegoro datang lebih besar, kemudian daerah itu lepas lagi dari kekuasaan Belanda. Nah, kemudian Kochius ini mengusulkan setiap kita berhasil menaklukkan satu tempat, menaklukkan satu lokasi, maka kita bangun benteng di situ. Kemudian kita maju lagi, gerak maju, bangun lagi benteng. Bangun lagi benteng. Antar benteng kita bikin jalannya itu cukup untuk saling berkirim pesan satu sama lain dengan cepat dengan berkuda. Nah, benteng ini dibuat dengan kokoh, meskipun berbiaya mahal. Prototipe bentengnya itu cukup dengan batang-batang pohon kelapa disusun, kemudian tengahnya diisi dengan batu. Jadi tidak usah dicor, kalau zaman sekarang kan dicor. Ini cuma batang-batang bambu, kemudian di tengahnya diisi batu, gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi ini batang bambu disusun naik ke atas begini, ini juga batang bambu disusun naik ke atas begini. Nah, di tengahnya diisi batu. Ini untuk menjadi bentengnya. Keliling sekitar 10 kali 10 meter itu sudah cukup untuk beberapa wilayah. Meskipun di wilayah lainnya harus lebih besar, tapi minimal itu 10 kali 10 meter. Ini menjadi unit benteng yang akan dihuni oleh paling tidak satu unit pasukan beranggota 40 atau berapa gitu ya. Nanti ada dipusatkan benteng-benteng besar dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Ini terus dibangun. Sehingga pada akhir 1829 itu sudah dibangun sekitar 280 benteng oleh Belanda untuk mengatasi strategi gerilya Pangeran Diponegoro ini. Dan ini efektif karena pembangunan benteng-benteng ini memutus jalur-jalur suplai logistik dan jalur koordinasi antar pasukan Pangeran Diponegoro. Lama-lama pasukan Pangeran Diponegoro makin terkunci karena sini benteng, sana benteng, nggak bisa ditembus. Ini mau komunikasi dengan yang di sana dihadang gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kalau benteng satu diserang, benteng-benteng sekitarnya segera langsung bisa ngirim bantuan untuk kemudian menghalau pasukan Pangeran Diponegoro yang menyerang satu benteng. Ini luar biasa, strateginya Kochius ini luar biasa, mampu mengalahkan strategi gerilya Pangeran Diponegoro. Konsekuensinya apa? Biayanya sangat mahal. Bayangkan membangun 280 benteng
menyediakan logistik untuk pasukan-pasukan yang menjaga benteng, dan lain sebagainya. Berapa yang harus dihabiskan Belanda? Maka ini perdebatan antara Jenderal de Kock yang mendukung strategi Stelsel Benteng Kochius dengan Komisaris Jenderal Dubus yang ditugaskan untuk menghemat anggaran. Itu clash-nya luar biasa pada saat itu, tapi de Kock bersikukuh apapun yang terjadi Stelsel Benteng ini harus jalan terus karena kita tidak punya pilihan. Kita nggak bisa ngalahin Diponegoro dengan cara biasa. Nah, Stelsel Benteng inilah salah satu faktor kunci kemenangan Belanda pada akhirnya. Demikian.